Pemilihan kepala daerah serentak untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam perjalanan politik Indonesia. Hajat demokrasi yang dilaksanakan hari Rabu Pahing 9 Desember 2015 ini dilaksanakan oleh 269 daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah ini bukan hanya menjadi ajang menemukan pemimpin baru di daerah, tetapi sekaligus menjadi titik pencerahan untuk bangsa. Kabupaten Demak termasuk salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahap pertama. Hal ini mendasar pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 201 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember 2015. Untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya 2015 dan bulan Januari hingga Juni 2016. Karena akhir masa jabatan Bupati Demak periode 2011-2016 adalah 3 Mei 2016, maka Pilkada Kabupaten Demak dilaksanakan pada Pilkada serentak tahap pertama. Meskipun banyak kalangan menyebut pilkada serentak tahap pertama ini sebagai tantangan karena dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan horizontal di kalangan grassroots, namun alhamdulillah penyelenggaraan Pilkada Demak pada semua tahapan berjalan lancar, aman, dan sukses. Tahapan persiapan diawali dengan perencanaan program dan anggaran. KPU Kabupaten Demak melakukan perencanaan program dan anggaran di mana anggaran untuk penyelenggaraan Pilgub Demak ini berasal dari APBD Kabupaten Demak. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa anggaran pilkada serentak ditanggung dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan pun dilakukan sebagai payung hukum penyelenggaraan Pilgub Demak ini. Sejak ditetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak, KPU Kabupaten Demak gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi hingga akhir penyelenggaraan ini. Mapping varian kelompok sasaran dilakukan, ada 5 kelompok sasaran sosialisasi, yakni segmen pemilih pemula, kelompok perempuan, tokoh agama, kaum difabel, dan kaum marginal. Dengan menggerakkan badan penyelenggara ad hoc, koordinasi dengan stakeholder serta seluruh elemen masyarakat, KPU melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, mulai dari launching pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak dan konsolidasi daerah, sosialisasi pencalonan, lomba pidato bagi kaum perempuan, sosialisasi semua segmen, upacara bendera, khutbah Jumat, dan masih banyak yang lainnya. Harapannya tingkat partisipasi masyarakat tinggi dan penyelenggaraan Pilgub Demak benar-benar legitimasi. Penyelenggaraan pemilu sebagian besar adalah kerja teknis. Kerja teknis tersebut dikoordinasi oleh sebuah panitia penyelenggara pemilu. Maka keberadaan panitia penyelenggara pemilu yang tidak memihak, independen, dan profesional sangat menentukan jalannya proses pemilu yang demokratis. Untuk mendapatkan badan penyelenggara pemilu yang demikian, KPU Kabupaten Demak melakukan seleksi secara serius. Rekrutmen dilaksanakan seselektif mungkin dengan harapan benar-benar terpilih penyelenggara pemilihan yang memenuhi syarat. Karena jika tidak, ibarat nila setitik, maka rusaklah susu sebelanga. Dalam menyediakan daftar pemilih,
KPU Kabupaten Demak bekerja dengan berpedoman pada prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir. Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih diawali dengan pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Setelah dilakukan analisis dan sinkronisasi, dilaksanakanlah pencocokan dan penelitian oleh petugas PPDP. Hasil coklit data disusun dan direkap untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Selanjutnya, KPU mengumumkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan. Dari tanggapan masyarakat, kemudian dilakukan perbaikan. KPU Kabupaten Demak selanjutnya melaksanakan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT. Jumlah DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2015 ini sebanyak 858.300 pemilih. Tahap penyelenggaraan diawali dengan penyerahan syarat dukungan pasangan calon. Ada 3 bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Demak dari jalur parpol, yakni Dr. Andes Harwanto dan Haji Maskuri, Sarjana Agama. Dr. Andes Harwanto dan Haji Maskuri SAG diusung oleh Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat. Bakal paslon Haji Muhammad Nasir dan Dr. Andes Joko Sutanto diusung Partai Golkar dan P3. Dan bakal paslon Dr. Andes Haji Muhammad Dahirin Said SH MSI dan Haji Edi Sayudi ST diusung oleh PKB dan Nasdem. Setelah melalui proses penelitian persyaratan maupun verifikasi faktual, KPU Kabupaten Demak menetapkan ketiganya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak. Berdasarkan pengundian, pasangan calon nomor urut 1 adalah Haji Muhammad Nasir dan Dr. Andes Joko Sutanto. Pasangan nomor urut 2 Dr. Andes Haji Muhammad Dahirin Said SHMSI dan Haji Edi Sayudi ST. Dan pasangan nomor urut 3 Dr. Andes Harwanto dan Haji Maskuri SAG. Masa kampanye menjadi momen penting bagi para paslon untuk menawarkan program serta visi misinya jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati periode 2016-2021. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, untuk kegiatan kampanye pada pilkada kali ini ada beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak, meliputi debat publik atau debat terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa, cetak atau elektronik. Sedangkan untuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dilaksanakan sepenuhnya oleh paslon dan tim. KPU Kabupaten Demak melakukan pengaturan jadwal kampanye rapat umum bagi masing-masing paslon untuk menghindari terjadinya gesekan antar pendukung. Penyelenggaraan pemilihan harus didukung oleh kesediaan logistik yang memadai, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Untuk memenuhi kesediaan logistik tersebut, KPU Kabupaten Demak melakukan pengelolaan logistik secara baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, dan penanganan, baik penyortiran, pengesetan, dan pengepakan hingga pendistribusian. Tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan pemilihan adalah pemungutan dan penghitungan suara. Sebanyak 12.299 petugas KPPS di 1.757 TPS di seluruh Kabupaten Demak bahu-membahu melaksanakan tugasnya. Pasca pemungutan dan penghitungan suara, dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, rekapitulasi langsung dilaksanakan di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten,
paslon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 309.251 suara. Paslon nomor urut 2 sebanyak 163.530 suara dan paslon nomor urut 3 sebanyak 97.104 suara. Pasca pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan tak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh peserta ke Mahkamah Konstitusi. Tanggal 22 Desember 2015, KPU Kabupaten Demak menetapkan pasangan Haji Muhammad Nasir dan Dr. Andes Djoko Sutanto sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak terpilih. Pemirsa, itulah tadi kaleidoskop pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 2015. Semoga hajat demokrasi ini benar-benar mampu membawa hasil yang barokah. Terpilih pemimpin yang amanah yang mampu membawa peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Demak.